Pembantaian klan Miter di Kekaisaran Jama akhirnya dimulai. Semua pasukan dari Sekte Mystiklot mulai untuk menyerang dan membunuh semua orang dari klan Miter. Dua tetua dohwang, beberapa dohwang, dan para murid dari Sekte Mystiklot diturunkan untuk membasmi klan Miter. Segala upaya dilakukan klan Miter untuk berusaha bertahan dari serangan Sekte Mystiklot tersebut. Klan Miter adalah klan terbesar dari 3 klan besar di kerajaan Jama saat ini. Jika Sekte Mystiklot berhasil membantai klan Miter, pastinya Sekte Mystiklot akan lebih berkuasa dan sombong. Hebodong, Tengsan, Yave, dan seluruh pasukan dari klan Miter berusaha untuk melawan dan mempertahankan klannya. Serangan Sekte Mystiklot sebenarnya telah diketahui oleh banyak orang, terutama keluarga Kekaisaran Jama, Asosiasi Alkemis, klan Alan, dan klan Mu di Kerajaan Jama. Mereka semua melihat pembantaian Sekte Mystiklot kepada klan Miter di depan matanya. Namun, mereka hanya menyaksikan tanpa ada niatan untuk membantu klan Miter yang sedang diambang batas ini. Padahal di dalam hati mereka tahu bahwa setelah Sekte Mystiklot berhasil melenyapkan klan Miter dari kerajaan Jama, cepat atau lambat akan berganti ke giliran mereka untuk segera dilenyapkan oleh Sekte Mystiklot Yunsan. Namun, mereka tidak memiliki keberanian untuk segera melawan Sekte Mystiklot saat ini. Puncak pertarungan dari pembantaian klan Miter ada di tangan Hebodong. Jika Hebodong kalah, maka klan Miter akan benar-benar tidak tersisa di hadapan Sekte Mystiklot ini. Jialo dari kerajaan Jama yang memiliki kekuatan puncak dohwang bintang 9 cuma bisa melihat pertarungan Hailo bersama dengan cucunya di belakangnya, yaitu Yaoye sebagai jenderal kekaisaran. Mereka tidak berani ikut campur dan membantu klan Miter saat ini. Jialo berkata, Hebodong akan segera kalah. Jialo sudah putus asa atas kekuasaan Sekte Mystiklot hingga tidak berani melawannya. Hebodong saat ini sangat kewalahan berhadapan dengan 2 dohwang dan 2 dohwang sekaligus. Akhir dari klan Miter akan segera terjadi. Namun, tiba-tiba terdengar sebuah peluit dari kejauhan. Jialo terkejut. Ada aura familiar yang muncul di sekitarnya. Dia kemudian berkata, aura ini, apakah dia? Orang itu? Apakah orang itu benar-benar telah kembali? Fama di sampingnya juga menyadari ada orang kuat yang muncul. Serangan yang ditunjukkan untuk Hebodong ditangkis oleh api hijau giok. Itu membuat salah satu tetua dari Sekte Mystiklot marah dan berkata, kamu benar-benar berani ikut campur dalam urusan Sekte Mystiklot? Kamu mencari kematian. Kemudian gabungan dari serangan 2 dohwang dan 2 dohwang diterima oleh orang misterius tersebut. Padahal dengan kecepatannya dia bisa menghindarinya dengan mudah. Itu membuat semua orang kaget. Bahkan Jialo dan Hebodong tidak akan bisa menahan serangan gabungan dari 4 tetua Sekte Mystiklot tersebut. Yundu dan 3 tetua lainnya pun berkata, siapa kamu? Tolong beritahukan namamu. Orang misterius itu pun berkata, haha, setelah tidak bertemu selama 3 tahun, benar-benar tidak terduga bahwa Sekte Mystiklot masih suka menindas orang lain dengan jumlahnya. Yave dan Sauding melihat ke atas untuk menemukan orang tersebut. Hebodong masih bingung, siapakah orang ini? Yundu kemudian berkata, teman ini, jangan berpikir kalau kamu bisa bertindak sembarangan hanya karena kita berempat tidak bisa melakukan apapun padamu. Tidak ada seorang pun di Kekaisaran Jama yang berani memprovokasi Sekte Mystiklot kami. Kamu harus mengungkapkan diri kamu jika kamu memiliki kekuatan. Orang misterius itu tertawa.
dia dengan api hijaunya dengan kecepatan petirnya menunjukkan dirinya. Pria berpakaian hitam dengan sayap api hijau di punggungnya, dengan membawa pedang berat swan di punggungnya pun berkata, "Hahaha, sudah 3 tahun, Sekte Mistikot Shaoyan dari klan Xiao telah datang untuk menagih hutangmu." Semua orang terkejut. Suara orang-orang di sekitarnya pun terdengar. "Shaoyan, dia adalah orang yang telah menjungkir balikan Sekte Mistikot 3 tahun yang lalu. Bukankah dikatakan bahwa dia telah mati saat dikejar oleh Sekte Mistikot saat itu?" Omong kosong, dia hanya diusir dari Kekaisaran Jiama oleh Sekte Mistikot. Namun, sungguh tak terduga bahwa dia sudah menjadi sekuat ini dalam 3 tahun yang singkat. Benar-benar terlalu menakutkan. Klan Xiao sebelumnya adalah klan yang telah dihancurkan oleh Sekte Mistikot, kan? Hehe, apa kau tidak mendengar apa yang baru saja dia katakan? Dia datang untuk menagih hutang Sekte Mistikot. Hahaha. Sebelumnya mereka harus bersiap untuk membayar hutang darah. Saat ini mampu membalikan Sekte Mistikot 3 tahun yang lalu, dan bahkan membunuh tetua pertama mereka. Dari tampang serangan barusan, itu jelas bahwa dia menjadi lebih kuat dari 3 tahun yang lalu. Hehe. Sepertinya Sekte Mistikot tidak akan bisa menjadi sombong lebih lama lagi. Jialo terkejut ketika Shaoyan menunjukkan identitasnya. Betapa tak terduga, sungguh tak terduga. Orang ini sebenarnya telah kembali sekali lagi. Hahaha. Sepertinya tidak akan mudah bagi Sekte Mistikot untuk memenuhi ambisinya kali ini. Yaoye yang berada di belakang Jialo bingung dan bertanya, "Kakek, siapakah dia?" Jialo pun menjawabnya, "Apakah kamu masih ingat Yan Xiao dari kompetisi alkemis saat itu?" Yaoye shock dan kaget, tidak mengira orang itu sebenarnya adalah dia. Bukankah dia telah diusir dari Kekaisaran Jiama oleh Sekte Mistikot? Jialo tertawa. "Hahaha, dia bisa kembali secara alami setelah pergi. Aku sudah memberitahumu saat itu bahwa orang ini jelas bukan orang biasa. Haha, 3 tahun lalu kekuatan sejatinya hanyalah Dadoushi. Sekarang, bagaimanapun dari ketajaman dan kecepatan yang dia tunjukkan sebelumnya, sebenarnya bahkan aku bukan tandingannya." Yaoye jelas tahu kekuatan sesungguhnya dari Jialo atau Jia Xingtian tersebut. Bahkan, orang yang bisa mengalahkannya di Kekaisaran Jiama saat ini cuma Yun San saja. Namun sekarang, kakeknya bilang bahwa dirinya bahkan bukan tandingan dari anak ini. Yaoye pun langsung berkata, "Mata kakek buyut memang sangat tajam. Untungnya, kita tidak mendapatkan permusuhan apapun dengannya." Jialo pun menjawabnya, "Oh, sebenarnya saat itu aku memang berpikir bahwa orang ini pasti akan luar biasa di masa depan nanti. Tapi aku tidak akan pernah mengira bahwa dia bisa mencapai level ini hanya dalam waktu 3 tahun yang singkat. Namun, ini Sekte Mistikot telah menghancurkan klan Xiao dan telah menjadi musuh yang tidak dapat didamaikan dengan Shaoyan. Dengan cara ini, Kekaisaran Jiama memiliki orang kuat tambahan seperti Shaoyan. Hehe. Aku tidak perlu lagi terlalu khawatir tentang Yun San." Jialo pun berkata lagi kepada Yaoye, "Yaoye, ingatlah, segera berhubungan baik dengan Shaoyan setelah masalah hari ini selesai. Setidaknya kita harus membiarkan dia mendapatkan opini yang baik tentang keluarga kekaisaran kita." Kemudian Yaoye pun menjawabnya, "Aku menyarankan agar kita segera mengerahkan pasukan kita untuk menekan serangan dari Sekte Mistikot. Meskipun tindakan kita pada saat ini telah dianggap terlambat, tapi itu lebih baik daripada tidak sama sekali." Jialo menganggukkan kepalanya. Kemudian Fama juga kaget dan berkata, "Orang ini memang bukan orang biasa. Yun San, membiarkannya melarikan diri saat itu mungkin adalah hal yang paling kamu sesali sepanjang hidupmu." Ketua klanmu, Mu Cheng, bergembira karena setidaknya
Dia dahulu kala pernah berupaya sedikit membantu Xiaoyan keluar dari kekaisaran Jiama. Ya, itu adalah lewat bantuan dari Muti sebelumnya. Sebaliknya dengan klan Nalan. Nalanji dan Nalansu tidak dapat berkata apapun. Sebelumnya, Xiaoyan telah membantunya untuk menyingkirkan racun api di dalam tubuh Nalanji. Namun saat Xiaoyan dikejar oleh sekte Mystical seperti anjing yang telah kehilangan rumahnya, klan Nalan tidak membantu sama sekali dan bahkan melupakan balas budinya terhadap Xiaoyan. Nalanji sangatlah malu saat ini. Xiaoyan yang dahulu merupakan calon suami Nalan Yanran, namun dibatalkan dengan merendahkan klan Xiaonya. Saat ini datang dengan kekuatan besarnya hingga membuat harga diri Nalanji hilang. Itulah penyesalan terbesarnya seumur hidupnya dan tak akan pernah dilupakannya. Nalanji melanjutkan penyesalannya. Dia berkata, "Sungguh tak terduga bahwa di masa tuaku ini, mataku akan menjadi buta dan hatiku menjadi kacau. Namun, tidak ada obat untuk penyesalan yang bisa dibeli di dunia ini. Semuanya sudah terjadi dan semuanya sudah terlambat untuk disesali ataupun diperbaiki." Baiklah ya, saya akhiri sampai sekian saja terkait dengan pembahasan atau penjelasan alur dari Battle of the Clock Defense season kelima Neon Fun Academy Genin episode ke-53 ini. Saya akhiri sampai sekian. Apabila ada kata-kata yang salah atau penjelasan saya yang kurang jelas, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.